pagi Pak. Ya, selamat pagi Pak. Apa yang bisa dibantu? Ya, jadi Pak mohon izin, saya ada kegiatan praktik baik dari pendidikan guru privat. Rencananya saya akan melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah Pak. Oh iya, kira-kira kapan pelaksanaannya? Saya rencana minggu depan Pak, jadi kebetulan minggu depan ada kegiatan komunitas belajar, jadi rencana saya akan melaksanakannya pada saat itu. Oh, ya silakan kalau begitu ya bikin programnya saja dulu. Apa mau disampaikan di dalam kegiatan itu, kemudian ya informasikan juga kepada teman-teman guru supaya bisa mengikuti semua. Iya Pak, rencana pada kegiatan itu Pak saya akan bawa 3 materi terkait budaya positif, ada hukum, konsekuensi dan restitusi, ada 5 materi kontrol dan terkait penerapan segitiga restitusi Pak. Jadi materinya Bapak semua yang bawakan. Iya, rencana saya akan bawakan dan mungkin kita laksanakan di kantor kalau bisa Pak. Oh ya, silakan saja kalau kegiatan sekolah khususnya itu adalah program guru penggerak, silakan saya untuk melaksanakan itu. Iya Pak, saya akan buat jadwalnya dan saya akan serahkan ke Bapak untuk ditangani. Oke, silakan. Terima kasih banyak Pak. Iya, sama-sama. Saya sudah buat jadwal ini Pak, jadwal terkait kegiatan minggu depan. Minta tolong ditandatangani Pak. Hari apa itu minggu depan Pak? Hari Senin Pak, tanggal 27 Mei. Kasih banyak Pak. Iya, sama-sama. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Salam dan bahagia. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan terhormat Bapak Kepala Sekolah SMPN 2 Mahasa yang saya hormati, Bapak dan Ibu guru yang sempat hadir pada hari ini pada kegiatan komunitas belajar kita di komunitas belajar mari bersama. Jadi pada hari ini Bapak Ibu kita akan melaksanakan kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Ya Bapak Ibu, untuk tidak membuang-buang waktu saya langsung saja masuk kepada materinya. Yang pertama terkait disiplin positif. Jadi di sini disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang mereka yakini. Kemudian disiplin positif itu lebih mengarah kepada disiplin yang mengajarkan anak untuk mengontrol diri
dan bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukannya sendiri. Kemudian disiplin positif mengajak anak untuk menyadari dan memahami kesalahannya sendiri dan mau menyelesaikan permasalahannya berdasarkan motivasi intrinsik, bukan akibat dari paksaan maupun penghargaan. Oke, Pak Ibu, di sini ada 3 teori motivasi. Jadi motivasi yang mempengaruhi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi ini ada 2 yang motivasi yang berasal dari unsur ekstrinsik dan 1 yang terakhir itu motivasi muncul dari dalam diri. Jadi dalam motivasi perilaku manusia, perilaku yang diharapkan adalah perilaku yang muncul, motivasi yang muncul dari dalam diri sendiri. Oke, di sini Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol. Jadi di dalam pendidikan guru penggerak kami belajar terkait 5 posisi kontrol. Jadi ada 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi di sini ada contoh-contohnya Bapak Ibu. Ini pertama posisi kontrol penghukum. Jadi seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid. Jadi di sini penghukum sangat menekan atau lebih menekan kepada murid. Jadi ciri-cirinya seorang guru penghukum itu kalimatnya biasa mengatakan patuhi aturan saya atau awas. Kemudian biasa juga seorang guru penghukum mengatakan kamu selalu saya salah dengan nada-nada yang kencang. Kemudian contoh yang lain, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Jadi itu beberapa contoh kalimat-kalimat yang selalu digunakan oleh penghukum. Jadi ciri-cirinya penghukum itu nada suaranya tinggi, bahasa tubuh dan matanya biasa melotot. Mudah-mudahan Bapak Ibu di sini tidak ada yang seperti itu. Kemudian jari menunjuk-nunjuk. Jadi hasilnya Bapak Ibu, kemungkinan murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bangkunya atau mejanya. Lalu lebih buruk lagi sepulang sekolah, murid akan melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Jadi banyak hal yang dihindari ketika kita menjadi seorang guru yang menjalankan posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian yang kedua ada posisi pembuat merasa bersalah. Jadi di sini Bapak Ibu, ciri-ciri seorang guru yang menggunakan posisi kontrol pembuat merasa bersalah itu tutup katanya lembut, tapi suaranya lembut tapi bahasanya menyakitkan. Jadi dia menyinggung. Jadi contoh-contohnya di sini, ibu sangat kecewa dengan kamu, meskipun dengan tutur kata lembut, tapi maknanya membuat anak-anak merasa bersalah. Dan hasilnya, murid akan merasa bersalah. Kemudian mereka menjadi gagal dan tidak sanggup membahagiakan. Pada pembuat merasa bersalah ini, terkadang murid merasa kecewa dan merasa rendah diri atas dirinya. Jadi tidak menumbuhkan motivasi yang positif dalam diri murid. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol teman. Jadi di sini guru pada posisi kontrol teman tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Jadi di sini kita sebagai teman pada peserta didik, bentuk-bentuk kalimatnya yang biasa digunakan oleh Bapak Ibu guru, ayo bantulah Bapak, ayo ingat tidak bantuan Bapak
selama ini. Atau bisa juga kita gunakan ya sudahlah, kali ini tidak apa-apa, nanti Bapak bantu. Jadi kita di sini sebagai teman murid, jadi di sini Bapak Ibu, murid akan merasa nyaman, tapi hasilnya murid akan merasa bergantung dengan kita. Jadi ada ketergantungan kepada kita. Ketika guru lain masuk, sikap mereka berubah. Jadi mereka hanya merasa aman ketika kita yang masuk. Kemudian yang keempat, posisi pemantau. Jadi di sini pemantau, kita hanya melaksanakan diri kita sebagai pemantau. Ketika ada anak yang bersalah, mereka harus melaksanakan konsekuensinya. Jadi ada yang bersalah diberi konsekuensi sesuai dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal sendiri. Jadi di sini murid hanya jadi korban saja. Kemudian posisi kontrol manajer. Jadi ini adalah posisi kontrol yang diharapkan dari guru. Jadi kita sebagai guru harus memiliki posisi kontrol manajer untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk menyelesaikan masalahnya sendiri berdasarkan motivasi dari dalam dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu, kita di sini mengupayakan bagaimana peserta didik menjadi manajer atas dirinya sendiri. Kita masuk ke keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Seorang guru berperan dalam mengupayakan dan memfasilitasi terbentuknya sebuah keyakinan kelas. Jadi ya Bapak Ibu, di sini kita di dalam kelas sebaiknya membuat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang disepakati bersama. Jadi keyakinan kelas itu disepakati bersama, bukan pihak sekolah saja yang memunculkan, tapi itu adalah kesepakatan dan keyakinan bersama antara seluruh warga sekolah atau seluruh warga di kelas tersebut. Ya, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi ada banyak nilai kebajikan universal, jadi kita akan membuatnya berdasarkan nilai-nilai tersebut. Kemudian kesepakatan kelas dibuat dalam kata-kata yang mudah diingat, mudah dipahami, dan harus kita sepakati sebagai sebuah keyakinan bersama. Oke, lanjut yang terakhir, segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menjalankan posisi kita sebagai posisi kontrol manajer, segitiga restitusi merupakan salah satu cara yang wajib kita terapkan dalam menangani anak yang bermasalah. Jadi pada tahapan segitiga restitusi ini ada 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi pada penerapan segitiga restitusi ini diharapkan murid dapat menyadari kesalahannya serta memberikan kesempatan kepada murid untuk memberikan solusi atas kesalahannya sendiri, sehingga motivasi yang muncul berasal dari dalam diri sendiri. Kemudian Bapak Ibu, pada penerapan segitiga restitusi ini murid diharapkan menjadi insan yang mandiri dan mampu menjadi manajer atas dirinya sendiri. Oke, terima kasih. Oke, selamat pagi adik-adik. Pagi. Semangat, selamat pagi adik-adik. Pagi. Ya, oke. Pada pagi hari ini kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Ya, sudah pernah dengar kata keyakinan kelas? Sudah. Menurut adik-adik apa sih keyakinan kelas? Apa? Kayak kesepakatan. Kayak kesepakatan. Apa lagi?
Apa lagi? Ya, keyakinan kelas itu ya memang kesepakatan atau persetujuannya. Jadi keyakinan kelas merupakan sebuah keyakinan yang dibuat di dalam kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas merupakan suatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kita akan membuat sebuah keyakinan yang kita yakini bersama menurut nilai-nilai kebajikan universal yang kita yakini. Jadi keyakinan kelas ini akan muncul dari dalam diri kita dan akan kita sepakati bersama sebagai suatu hal yang dapat kita terapkan di dalam kelas kita. Oke? Bisa? Bisa. Pahami? Oke. Tahap yang pertama kita akan memasukkan dulu aturan-aturan. Jadi menurut adik-adik di sini aturan apa yang perlu kita laksanakan di kelas? Ketika ingin mengusulkan silakan angkat tangan dan memberikan usulannya. Ya, hal-hal apa yang harus kita lakukan di kelas? Ada yang bisa silakan angkat tangan. Kita akan membuat aturan-aturan terlebih dahulu. Ya. Mematuhi jadwal piket. Mematuhi, saya akan mencatat ya. Mematuhi jadwal piket. Ada yang lain? Silakan angkat tangan. Ya. Tidak bermain saat pelajaran. Tidak bermain saat jam pelajaran. Yang lain? Ya. Tidak pakai jaket dalam kelas. Gunawan tidak menggunakan jaket di dalam kelas. Ada yang lain? Silakan usulkan. Ya, Radit. Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan. Ada lagi? Ya, Kiskin. Tidak menggunakan HP saat pelajaran sedang berlangsung. Tidak menggunakan HP saat jam pelajaran. Oke, ada yang lain lagi? Silakan angkat tangannya. Berpakaian rapi. Ya, berpakaian rapi. Ada lagi? Apa lagi? Ya, silakan keluarkan apa yang bisa kita terapkan di dalam kelas kita. Masih ada? Ya, silakan angkat tangannya. Gunawan. Tidak membuli teman. Membuli teman. Ada lagi? Menghormati guru dan sesama. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Silakan menjawabkan semuanya. Sama. Ada lagi? Silakan angkat tangannya. Ya, ayo. Apa? Silakan angkat tangannya. Ya, dari tadi Radit, Gunawan, dan Yaya. Ya, Kiskin. Apa Kiskin? Menjaga sopan santun terhadap guru. Ya, oke. Terima kasih Kiskin. Menjaga sopan santun terhadap guru. Ada lagi? Dengan baik dan dapat
Menghargai pendapat teman, bagus sekali. Menghargai pendapat teman. Apalagi? Sudah? Apa lagi? Tidak apa? Apa? Tidak boleh apa? Siapa? Tidak boleh berkelahi. Berkelahi. Apa lagi? Munculkan semuanya. Silakan angkat tangan. Siap. Tidak boleh makan saat belajar. Tidak boleh makan saat belajar. Apalagi? Tidak berkeliaran saat belajar. Ya, Baby, kenapa Baby? Tidak berkeliaran saat belajar. Tidak berkeliaran saat jam kosong. Apalagi? Apa? Bekerja sama. Apalagi? Satu lagi. Satu lagi. Ya, Stephen. Tidak boleh berbicara kata di depan. Tidak boleh berbicara. Tidak boleh berbicara kotor. Satu lagi kalau bisa. Hah? Pikir. Ya, itu lagi. Satu lagi. Satu betul mirip terakhir. Lupa. Ya, baik. Menjaga ketertiban. Oh, menjaga tata tertib. Menjaga tata tertib. Tidak boleh bolos. Oke, mantap sekali. Tidak boleh bolos. Masih ada tak? Yang perlu? Sudah? Sudah semua? Sudah semua? Oh, masih ada? Bagaimana bahasanya itu? Jujur. Jujur, sih? Ya, jujur. Oke, mantap sekali. Tidak merusak inventaris keras. Apalagi? Tidak kelihatan ini. Ya. Tidak boleh mengganggu kelas lain. Tidak boleh mengganggu kelas lain. Dan sedang belajar. Mengganggu kelas lain. Apalagi? Kayaknya cukup di ini saja. Sudah? Sudah ada? Sudah ada? Yakin? Sudah. Oke. Jadi begini, dari semua aturan-aturan ini, kita akan mengubahnya ke dalam bentuk kalimat positif. Ya. Mengerti kalimat positif? Ya, bentuk kalimat positif itu kalimat yang tidak menggunakan kata tidak dan jangan, tidak boleh dan sebagainya. Jadi kita akan mengubahnya ke dalam kalimat positif. Yang pertama, apakah mematuhi jadwal piket itu sudah merupakan kalimat positif? Sudah. Oke, berarti tidak perlu kita ubah. Kemudian ini, tidak bermain saat jam pelajaran. Mari kita sama-sama mengubah menjadi sebuah kalimat positif. Bagaimana kalimat positifnya kalau tidak bermain saat jam pelajaran? Hah? Bagaimana? Belajar dengan sungguh-sungguh. Oke, mantap sekali.
Jadi kita akan ganti di sini ya. Yang kedua, belajar dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, tidak menggunakan jaket di dalam kelas. Apa kalimat positifnya? Bukan melepaskan juga. Yang lebih positif lagi, berpakaian rapi. Oke, bagus sekali ya. Berpakaian rapi. Oke, lanjut. Tidak membuang sampah sembarangan. Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Oke, kita lanjut. Membuang sampah pada tempatnya. Kita lanjut. Tidak menggunakan HP saat jam pelajaran. Ya, sudah sama kayak ini, belajar dengan sungguh-sungguh. Tidakkah? Sama. Ya, oke. Tidak membuang sampah sembarangan. Sudah nih, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian tidak membuli teman. Nah, kita coba apa? Menghargai teman. Menghargai teman. Kemudian menghormati guru dan sesama. Nah, berarti kita tambah di sini menghargai teman. Kita menghargai guru dan teman. Begini. Nah, oke. Lanjut. Menjaga sopan santun terhadap guru sama nih. Sama. Menghargai pendapat teman sama. Tidak boleh berkelahi. Yang mana? Yang mana itu berkelahi? Aman atau tidak? Yang mana? Menjaga keamanan. Menjaga keamanan kelas. Oke, tidak boleh makan saat belajar. Belajar dengan sungguh-sungguh sama tadi. Tidak berkeliaran saat jam kosong. Bagaimana bahasa positifnya? Belajar sungguh-sungguh sama sih. Ya. Sama sih. Ya. Terus bekerja sama. Ya, sudah positif. Bekerja sama. Lanjut. Tidak boleh bicara kotor. Berbicara sopan. Oke. Berbicara sopan. Oke, lanjut. Menjaga tata tertib. Menaati tata tertib. Menaati keyakinan kelas. Apa lagi? Tidak boleh bolos. Rajin, disiplin. Lagi, tidak merusak inventaris kelas. Menjaga inventaris kelas.
kelas. Tidak boleh mengganggu orang lain, kelas lain. Bagaimana? Apa? Tidak boleh mengganggu kelas lain. Berarti sama aja menjaga tertib. Ya. Oke. Ya, jadi kita sudah mengubah semua bentuk keyakinan kelas ini menjadi hal-hal yang positif. Kemudian kita masuk pada langkah berikutnya. Jadi tadi keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal berbentuk kalimat positif. Jadi dia juga dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan universal ada banyak. Ini beberapa di antaranya. Jadi kita akan menghubungkan keyakinan kelas yang kita buat ini dengan nilai-nilai kebajikan universal. Contohnya mematuhi jadwal piket itu masuk ke nilai-nilai yang mana? Bertanggung jawab. Mana bertanggung jawab? Tanggung jawab. Ya. Mematuhi mana ini? Mematuhi jadwal piket. Tanggung jawab. Ya. Nilai kebajikan universal kelas 7B. Yang pertama tadi tanggung jawab. Tanggung jawab. Oke. Kedua, belajar dengan sungguh-sungguh. Masuk di nilai yang mana? Rajinkah, pedulikah, kreatif? Nah, bagaimana? Ini tadi belajar dengan sungguh-sungguh. Apa? Tidak ada. Apa? Ya, ketika orang bersungguh-sungguh itu orang punya integritas, ya. Berarti integritas. Kemudian lanjut, berpakaian rapi. Masuk di mana? Kebersihan. Coba lihat yang lain, masih adakah? Apa? Apa? Kebersihan atau keteraturan? Hah? Apa? Keteraturan, kebersihan atau apa? Hah? Keteraturan. Oke, kita lanjut. Membuang sampah pada tempatnya. Kebersihan, ya. Oke, kebersihan. Kebersihan. Oke, lanjut. Mana nih? Menghargai guru dan teman. Mana sopan di sini ada? Ya, sebenarnya ada. Ya, nilai kebajikan universal ini ada banyak. Ini rasa hormat, ini semua ini nilai kebajikan universal. Jadi yang mana?
Atau apa? Sudah tahun. Lihat sesuai nilai ini. Ya, disiplin sepertinya ada. Ini ada nilai kehormatan. Disiplin tidak ada sih. Ini menghargai. Iya. Iya. Menghargai. Oke, kita kasih masuk menghargai. Apa lagi? Ini. Menjaga keamanan kelas. Ini kedamaian. Iya. Kedamaian. 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 Oke, lanjut lagi. Bekerja sama. Ya, ada protokol baru ada. Oke. Protokol. Oke, lanjut. Berbicara sopan. Ada kesantunan. Kesantunan. Lanjut. Apalagi tadi? Disiplin. Disiplin. Kita tulis saya disiplin. Ya. Disiplin. Oke. Menjaga inventaris kelas. Menjaga inventaris kelas, tanggung jawab di. Iya. Ya, sudah ada tanggung jawab. Oke. Jadi berdasarkan tadi ini keyakinan kelas yang kita rumuskan. Halo, berdasarkan keyakinan kelas yang kita rumuskan, kita menyadari ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kita menyadari dan kita meyakini bahwa ada 9 nilai kebajikan universal yang akan kita junjung tinggi di dalam kelas ini. Yang pertama adalah nilai tanggung jawab, kedua nilai integritas, kedua keteraturan, ketiga adalah nilai kebersihan, keempat nilai menghargai, kelima kedamaian, keenam gotong royong, ketujuh kesantunan, kedelapan kedisiplinan. Ini juga saya berada di kebersihan. Jadi ini adalah nilai-nilai yang akan kita terapkan di dalam kelas ini. Buat seperti ini, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Jadi saya akan bagi dua tabel. Tampak seperti, satu lagi tidak tampak yang pertama nilai itu tanggung jawab, ini nilai tanggung jawab.
Bagaimanakah itu hal-hal yang menunjukkan bahwa seseorang bertanggung jawab? Kayak ini, mematuhi jadwal piket. Contohnya, toh, mematuhi jadwal piket. Kemudian, bagaimana itu seseorang kalau tidak seperti maksudnya tidak bertanggung jawab? Ya? Bagaimana? Mengabaikan jadwal piket. Mengabaikan jadwal piket. Oke, kita lanjut lagi. Yang tampak seperti belajar dengan sungguh-sungguh. Ini tadi, ini belajar dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh. Bagaimana itu orang kalau tidak belajar dengan sungguh-sungguh? Bermain saat belajar. Kita akan masuk ke tugas saya dan tugas kamu. Jadi di sini kalian akan menuliskan tugasnya siswa dan tugasnya guru. Ya. Jadi di sini saya akan buat 4 kotak. Guru tugasnya apa? Murid tugasnya apa? Guru tugasnya bukan, murid tugasnya bukan. Ya, mengerti? Ya. Pertama, guru tugasnya mengajar. Apa lagi? Nah, mendidik. Apa lagi? Menasehati. Apa lagi? Hah? Memberikan contoh. Contoh yang baik. Apa lagi? Hah? Apa lagi? Apa? Membantu murid supaya berubah murid yang apa ini? Kesulitan menjawab pertanyaan. Murid. Apa lagi? Satu lagi terakhir. Menilai. Apa? Hah? Menilai tugas dan karakter murid. Begini. Nah, oke. Sekarang tugasnya murid. Tugasnya murid apa? Belajar. Apa lagi? mencoba. Hah? Apa? Mencoba hal baru, begitu. Ya. Mencoba hal baru. Apa lagi? Ubah karakter menjadi lebih baik. Apa lagi? Hah? Mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas. Apa lagi? Apa lagi? Mematuhi keyakinan, ya. Keyakinan kelas. Apa lagi? Apa lagi tugas ini? Kerja ada lagi? Harus disiplin. Hah? Disiplin. Apa? Disiplin. Apa lagi? Berpakaian cerita disiplin. Berpakaian rapi. Apa lagi? Apa?
Apalagi tugasnya untuk satu? Hah? Sudah tidak ada? Sudah, oke, kita lanjut. Guru tugasnya bukan apa? Menghukum murid. Ya. Menghukum murid. Apalagi? Apalagi? Cuma itu. Cuma itu. Ada lagi? Pikir dulu. Nah, pikir dulu. Pikir baik-baik Stefani. Sampai apa? Hah? Ya, jangan. Apa? Apa sih? Sebut. Ada jawaban yang salah. Ya, memotong rambut siswa sembarangan. Apa lagi? Yang bukan tugasnya guru. Satu lagi terakhir. Hah? Pikir. Apa ingin? Yang lain? Hah? Satu lagi. Atau cuma ini? Ya, oke. Lanjut. Kita lanjut ke murid tugasnya bukan Nakal. hah? Apa lagi? Apa lagi? Membuli. Apa lagi? Hah? Membantah. Kenapa banyak sekali? Apa lagi? Main Hah? Betul. Main di kelas. Apa lagi? Berbicara kotor. Ya, berbicara kotor. Apa lagi? Dua lagi. Hah? Tidur saat jam pelajaran. Tidur. Apa lagi? Terakhir. Hah? Nyontek. Oke. Nah. Oke, jadi ini kalian sudah paham jadi apa yang menjadi tugas kalian dan yang bukan menjadi tugas kalian. Ya? Paham? Jadi nanti ini keyakinan kelas kita saya akan cetak dan kita akan tempel di kelas kita dan akan kita patuhi secara bersama-sama. Jadi bagaimana keyakinan kelasnya sudah bisa disepakati? Sudah paham hal-hal seperti apa yang tampak seperti dan tidak tampak seperti? Sudah? Oke. Sudah paham peran murid dan peran guru? Paham? Sudah paham apa yang bukan perannya guru dan perannya murid? Oke, kalau begitu saya rasa adik-adik semua sudah paham dan kita akan menutup kegiatan ini. Saya akan menyimpan kesepakatan kelasnya dan saya akan mencetak dan kita akan tempel besok ya.